Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Kartika Dewi Fitria, Hafiza Arwadewanti, Rizka Famelia, dan Imade Merta akan menjelaskan tentang berpikir reflektif. Hal-hal yang akan kami bahas dalam video ini adalah definisi berpikir reflektif, karakteristik, indikator, dan juga langkah-langkah dalam berpikir reflektif. Yang pertama, definisi berpikir reflektif. Berpikir berasal dari kata pikir, yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Berpikir merupakan ciri khas yang dimiliki manusia sehingga membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Purwato, bahwa berpikir merupakan ciri khas manusia yang membedakan manusia dari hewan dan merupakan daya yang paling utama. Surnayo berkata, berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Dapat disimpulkan bahwa berpikir yaitu suatu kegiatan mental yang dilakukan bukan hanya sekedar mengingat dan memahami fakta, tetapi juga menggunakan akal pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Kerulik mengatakan bahwa berpikir tingkat tinggi meliputi kritis, logis, berpikir reflektif, metakognisi, dan berpikir kreatif. Berpikir tingkat tinggi salah satunya adalah berpikir reflektif. Berpikir reflektif adalah serangkaian langkah-langkah rasional logis berdasarkan metode ilmiah, mendefinisikan, menganalisis, dan memecahkan masalah. John Dewey mendefinisikan bahwa berpikir reflektif adalah suatu yang dilakukan dengan aktif, gigih, dan penuh pertimbangan. Keyakinan didukung oleh alasan yang jelas dan dapat membuat kesimpulan atau memutuskan sebuah solusi untuk masalah yang diberikan. Gurol mendefinisikan berpikir reflektif sebagai proses kegiatan terarah dan tepat di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Dapat disimpulkan dari para ahli bahwa berpikir reflektif adalah proses dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dan yang sedang dipelajari dalam menganalisa masalah, mengevaluasi, menyimpulkan, dan memutuskan penyelesaian terbaik terhadap masalah yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik berpikir reflektif. Nah, menurut Body 2008, Hamilton 2005, dan Scone 1987 dan dalam Scone 2012 menjelaskan tentang karakteristik dari berpikir reflektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, refleksi sebagai analisis, retrospektif atau mengingat kembali, atau bisa disebut dengan kemampuan untuk menilai diri sendiri. Yang kedua, refleksi sebagai proses pemecahan masalah, atau bisa kita sebut dengan kesadaran tentang bagaimana seorang belajar. Yang ketiga itu ada refleksi kritis pada diri, atau bisa kita sebut dengan mengembangkan perbaikan diri secara terus-menerus. Yang keempat itu refleksi pada keyakinan dan keberhasilan diri. Selanjutnya itu ada John Dewey 1933 mengemukakan bahwa komponen berpikir reflektif adalah kebingungan atau perplexity dan penyelidikan atau inquiry. Kebingungan adalah ketidakpastian tentang suatu yang sulit untuk dipahami, kemudian menantang pikiran dan sinyal perubahan dalam pikiran dan keyakinan. Lalu penyelidikan adalah mencari informasi yang mengarah pikiran terarah. Sedangkan kemampuan berpikir reflektif terdiri atas 5 komponen, yaitu yang pertama itu ada
recognize of felt difficulty atau problem, merasakan dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua itu location and definition of the problem, membatasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga itu suggestion of possible solution, mengajukan beberapa kemungkinan alternatif solusi pemecahan masalah. Yang keempat itu ada rational elaboration of an idea, mengembangkan ide untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan. Nah, yang kelima itu ada test and formation of calculation, melakukan tes untuk menguji solusi pemecahan masalah dan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan membuat kesimpulan. Yang selanjutnya, indikator berpikir reflektif dalam menyelesaikan soal matematika. Yang pertama ada reacting, yaitu berpikir reflektif untuk aksi. Nah, dalam fase ini, hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa adalah menyebutkan apa yang diketahui, menyebutkan apa saja yang ditanyakan, menyebutkan hubungan antara yang ditanyakan dengan yang diketahui, mampu menjelaskan apa yang diketahui sudah cukup untuk menjawab yang ditanyakan, serta menyebutkan atau menjelaskan metode yang dianggap efektif untuk menyelesaikan soal. 2. Ada comparing, yaitu berpikir reflektif untuk evaluasi. Pada fase ini, siswa melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan jawaban pada permasalahan yang didapatkan, menghubungkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi, juga mengaitkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi. Yang ketiga ada contemplating, yaitu berpikir reflektif untuk inquiry kritis. Pada fase ini, siswa melakukan beberapa hal berikut, yaitu menentukan maksud dari permasalahan, mendeteksi kebenaran pada penentuan jawaban, mendeteksi jika terjadi kesalahan dalam penentuan jawaban, memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dari jawaban, serta membuat kesimpulan dengan benar. Materi selanjutnya ialah langkah-langkah dalam berpikir reflektif. Menurut John Dewey, proses berpikir reflektif yang dilakukan oleh individu akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, individu merasakan problem. Yang kedua, individu melokalisasi dan membatasi pemahaman terhadap masalahnya. Yang ketiga, individu menemukan hubungan-hubungan masalahnya dan merumuskan hipotesis pemecahan atas dasar pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang keempat, individu mengevaluasi hipotesis yang ditentukannya, apakah akan diterima atau ditolaknya. Yang kelima, individu menerapkan cara pemecahan masalah yang sudah ditentukan dan dipilih. Kemudian hasilnya ialah menerima atau menolak dari hasil kesimpulan pada evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, Suharna mengemukakan 4 tahap berpikir reflektif berdasarkan Mezerow's Theoretical Framework, yaitu yang pertama habitual action atau tindakan kebiasaan. Nah, tindakan kebiasaan ini adalah kegiatan otomatis yang dilakukan dengan pikiran. Yang kedua, understanding atau pemahaman. Pemahaman di sini adalah belajar dan membaca tanpa terkait dengan situasi lain. Yang ketiga, reflection atau refleksi. Refleksi menyangkut pertimbangan aktif, gigih, dan hati-hati dari setiap asumsi atau keyakinan didasarkan pada keadaan seseorang. Dan yang keempat adalah critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis dianggap sebagai tingkat yang lebih tinggi dari pemikiran reflektif yang menyebabkan seseorang menjadi lebih sadar bagaimana melihat suatu masalah, cara merasakan suatu masalah, bertindak, dan menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa berpikir yaitu suatu kegiatan mental yang dilakukan bukan hanya sekedar mengingat dan memahami fakta, tetapi juga menggunakan akal pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Berpikir reflektif adalah proses dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dan yang sedang dipelajari dalam menganalisa masalah, mengevaluasi,
menyimpulkan, dan memutuskan penyelesaian terbaik terhadap masalah yang diberikan. Berpikir kritis dianggap sebagai tingkat yang lebih tinggi dari pemikiran reflektif yang menyebabkan seseorang menjadi lebih sadar bagaimana melihat suatu masalah, cara merasakan suatu masalah, bertindak, dan menyelesaikan suatu masalah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.